Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak dan juga teman-teman. Di video ini, saya Vishu dan Niatia Rahmawati dengan NIM M07210299 izin mempresentasikan hasil PKN kewirausahaan saya yang berjudul SODFS, yaitu Solo Foodie Festival tentang workshop kuliner berbasis pengalaman untuk peningkatan penjualan. Topik yang dibahas ada pendahuluan, gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan, biaya, dan jadwal kegiatan. Selanjutnya pendahuluan. Solo sebagai kota kaya budaya dan kuliner memiliki potensi besar sebagai destinasi kuliner menarik. Meskipun dikenal dengan keberagaman kuliner lokal, pelaku usaha kuliner di Solo menghadapi tantangan dalam meningkatkan penjualan di tengah persaingan yang ketat. Sodiefes atau Solo Foodie Festival ini muncul sebagai inisiatif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan popularitas kuliner Solo, dan memberikan nilai tambah kepada pelaku usaha kuliner. Hmm, di sini saya yang mengambil tema workshop kuliner berbasis pengalaman untuk peningkatan penjualan. Dipilih karena pengalaman konsumen positif dianggap kunci sukses dalam meningkatkan daya tarik produk kuliner. Melalui workshop, pelaku usaha kuliner dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis untuk menciptakan pengalaman kuliner yang mengesankan. Diharapkan festival ini juga nantinya dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas kuliner Solo sebagai daya tarik utama bagi pengunjung dan juga wisatawan. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil yang pertama, bagaimana pelaku usaha kuliner di Solo menghadapi tantangan pemasaran yang berkaitan dengan meningkatnya persaingan dan perubahan tren konsumen. Dan yang kedua, sejauh mana keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha kuliner di Solo dalam menciptakan pengalaman kuliner yang unik dan menarik bagi konsumen. Dan yang ketiga, bagaimana potensi dampak dari penyelenggaraan Solo Food Festival dan workshop kuliner berbasis pengalaman terhadap keterampilan pelaku usaha, daya tarik kuliner lokal, dan peningkatan penjualan. Tujuannya, yang pertama menyelenggarakan workshop untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha kuliner di Solo dalam menciptakan produk dan pengalaman kuliner yang berdaya saing tinggi. Dan yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran dan promosi inovatif melalui Solo Fest atau Solo Food Festival ini untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk kuliner lokal di kalangan masyarakat lokal dan juga wisatawan. Dan yang ketiga, mengukur dampak positif dari penyelenggaraan Solo Food Festival dan workshop terhadap peningkatan penjualan produk kuliner lokal dan pendapatan pelaku usaha. Selanjutnya manfaat. Yang pertama, pelaku usaha kuliner di Solo akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan keterampilan dalam inovasi produk, pemasaran, dan manajemen bisnis melalui partisipasi dalam workshop. Kedua, workshop dan festival dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan mempromosikan kuliner lokal, menciptakan rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap produk kuliner dari Solo. Ketiga, melalui proyek ini terjalin kerjasama yang antara pelaku usaha, pemerintah setempat, dan komunitas, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya luaran. Yang pertama, paket workshop dan pelatihan. Kedua, dokumentasi dan pengembangan materi workshop. Ketiga, implementasi strategi pemasaran kreatif. Keempat, peningkatan produk kuliner. Dan kelima, dokumentasi pengalaman konsumen. Selanjutnya masuk pada gambaran umum rencana usaha. Dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, seperti kondisi umum lingkungan. Dan yang kedua, potensi sumber daya. Ketiga, peluang pasar. Dan keempat, analisis ekonomi. Dibagi menjadi dua, yaitu jenis acara dan layanan yang ditawarkan. Sodifest menawarkan berbagai kegiatan termasuk workshop kuliner oleh ahli, pameran makanan dengan peluang untuk penjualan produk, serta hiburan seperti pertunjukan musik dan kontes makanan. Layanan ini dirancang untuk memberikan nilai tambah kepada peserta dan juga pengunjung. Dan yang kedua, analisis keuangan acara. Di sini terdapat beberapa rincian jenis pengeluaran, seperti yang pertama penyelenggaraan workshop sekitar 30 juta, kedua permainan makanan dan stand sekitar 10 juta, ketiga hiburan dan pertunjukan sekitar 10 juta, keempat promosi dan pemasaran sekitar 7 juta, kelima pengelolaan administrasi
administratif sekitar 3 juta, dan biaya total keseluruhan kemungkinan sekitar 60 juta. Biaya ini mencakup berbagai aspek mulai dari penyelenggaraan workshop hingga promosi acara. Dengan pengelolaan yang terencana, kami berharap Studi Fest dapat tetap menjadi acara yang berkesinambungan, memberikan manfaat luas, dan mendukung pertumbuhan pelaku usaha kuliner lokal tanpa memberatkan usaha finansial. Hal ini nantinya memungkinkan partisipasi lebih luas dari pelaku usaha kuliner dan masyarakat yang ada di kota. Selanjutnya, metode pelaksanaan Sodifis yang mencakup langkah-langkah strategis untuk memastikan kesuksesan acara dan mencapai tujuan peningkatan penjualan. Metode ini juga dirancang untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, memastikan pengalaman kuliah yang berkesan, dan mendukung pertumbuhan penjualan para peserta. Di sini ada beberapa aspek juga. Yang pertama, perencanaan acara terdiri dari identifikasi tujuan, penentuan tema, pembagian tugas tim, dan penyusunan rencana logistik. Dan yang kedua, persiapan peserta dan pelaku usaha kuliner. Terdapat pendaftaran peserta workshop, kedua, seleksi peserta pameran, ketiga, koordinasi dengan pelaku usaha kuliner. Ketiga, pelaksanaan acara, terdapat koordinasi workshop kuliner, kedua, pemilihan makanan dan stand, ketiga, pertunjukan dan hiburan, keempat, promosi dan pemasaran, kemudian evaluasi real time dan evaluasi pasca acara. Selanjutnya, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya sudah saya jelaskan yang tadi rinciannya dengan biaya total sekitar 60 juta. Dan yang kedua, jadwal kegiatan. Yang pertama, persiapan alat dan software itu dipersiapkan pada bulan pertama, kemudian pembuatan konten pada bulan kedua, desain dan pembuatan pamflet pada bulan kedua, pendaftaran peserta workshop dilakukan pada bulan kedua. Bulan ketiga, seleksi peserta pameran dilakukan pada bulan ketiga, koordinasi dengan pelaku usaha dilakukan pada bulan ketiga, pelaksanaan workshop, pameran makanan dan stand, hiburan dan pertunjukan dilaksanakan pada bulan keempat atau pada hari H acara. Ke-10, pemasaran dan promosi dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga, evaluasi dan umpan balik dilakukan pada bulan keempat. Kemudian setelah acara, maka dilakukan evaluasi dan juga umpan balik. Eh, Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya sampaikan terima kasih.